Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Selanjutnya, Kogito. Tetapi ada satu keyakinan, sebuah pernyataan yang tidak dapat disangsikan oleh Descartes. Jika Descartes merasa ditipu oleh panca inderanya, tersesat dalam sebuah mimpi, seorang pemikir yang sedang bingung, bahkan jika sebuah setan jahat membengkokkan kesadarannya, tetap ada sisa yang melampaui kesangsiannya. Sebagaimana Descartes merumuskannya, saya ada itu sungguh benar, manakala saya mengekspresikannya atau memahaminya dalam pikiran saya. Nah, dalam hal ini kita tidak hanya memiliki sebuah versi dari frase filosofis tertulis yang sangat terkenal, tetapi juga kebenaran pertama, dasar di mana Descartes membangun kembali sistem pengetahuannya. Kebenaran pertama kadangkala disebut sebagai cogito, bentuk singkat dari ekspresi Latin cogito ergo sum. Aku benar, aku berpikir maka aku ada. Cogito menguasai para filsuf sejak saat itu. Dengan segera banyak pertanyaan muncul mengenai cogito. Apakah hal tersebut merupakan kesimpulan dari argumentasinya? Hal ini belum begitu jelas untuk dapat menjadi kesimpulan, sebagaimana diakui Descartes bahwa ia tidak memiliki keyakinan-keyakinan, premis-premis untuk membangun argumentasinya. Bagaimanapun juga, ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki keyakinan dalam kapasitasnya untuk membangun argumentasi. Tidak ada kepercayaan dalam logika. Karenanya, beberapa tokoh memandang cogito bukan sebagai kesimpulan dari argumentasi Descartes, tetapi sebagai sebuah penemuan epitemis, sebuah kebenaran pasti yang mengejutkan Descartes. Beberapa tokoh lagi memikirkan apakah benar Descartes menambahkan aku dalam cogito. Bukankah Descartes hanya menambahkan suatu perluasan di mana barangkali hanya proses berpikirlah yang sedang terjadi, daripada menambahkan bahwa yang sedang berpikir itu adalah Descartes sendiri. Dualisme Cartesian. Kita akan sejenak mengikuti pemikiran Descartes lebih jauh. Ia tahu bahwa ia ada, tapi tanyakanlah semacam apakah dia itu sebelum ia menguraikan ketiga argumen skeptis di atas. Ia berpikir bahwa ia adalah seorang manusia, terdiri dari daging, tulang belulang, dan akal budi yang berpikir. Sekarang ia hanya mempunyai keyakinan bahwa ia adalah ada yang berpikir, ada yang mempertanyakan, menegaskan, berkehendak, seakan melihat dan sebagainya. Ia tidak lagi yakin bahwa ia memiliki tangan atau seluruh tubuh. Tetapi jika ia dapat mempertanyakan bahwa ia memiliki tubuh sementara ia yakin memiliki akal budi, bukankah akal budi dan tubuh itu adalah sesuatu yang berbeda? Inilah rangkaian dualisme Cartesian yang memandang bahwa akal budi dan tubuh sebagai dua substansi yang berbeda. Jalan pikiran yang mengarahkan ke sana kadangkala disebut sebagai argumen daya bayang dualisme. Saya dapat membayangkan bahwa akal budi dan tubuh saya secara terpisah. Hal ini dibayangkan Descartes di dalam meditasinya yang pertama. Jika akal budi dan tubuh dapat dibayangkan sebagai sesuatu yang berbeda, sangatlah mungkin bahwa keduanya memang dua hal yang berbeda. Jika hal ini dimungkinkan, keduanya tidak dapat identik. Anda dapat saja membicarakan diri Anda dengan pandangan ini dengan memikirkan identitas yang lain. Dapatkah Anda misalnya membayangkan adanya air tanpa adanya H2O? Anda mungkin tidak dapat melakukannya karena keduanya adalah satu hal yang sama. Biarpun kita yakin bahwa membayangkan akal budi dan tubuh secara terpisah, yang satu ada tanpa ada yang lain. Pokok yang dikemukakan Descartes ini adalah bahwa kita tidak akan pernah dapat melakukannya jika akal budi dan tubuh itu identik.
Anda dapat membicarakan diri Anda sendiri di luar sudut pandang ini. Banyak orang melakukan bahwa daya bayang bukanlah penuntun ke arah kemungkinan metafisik. Daya bayang menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki konsep-konsep yang kita gunakan untuk berpikir tentang dunia. Tetapi konsep-konsep itu tidak menjawab tentang seperti apakah dunia sesungguhnya itu. Dualisme Kartesian merupakan pandangan yang menganggap bahwa dunia memiliki dua macam bahan yang berbeda. Nah, dunia memiliki akal budi yang berpikir dan tidak terdapat secara spasial, dan tubuh yang membutuhkan ruang. Masalah interaksi adalah keberatan yang paling banyak dilontarkan terhadap pandangan dualisme ini. Kita tahu bahwa akal budi dan tubuh tampaknya memiliki suatu hubungan kausal. Ketika Anda tersandung, pikiran Anda menyatakan rasa sakit. Ketika Anda berpikir untuk meninju, tubuh Anda akan dapat melakukannya. Tetapi bagaimana Anda dapat memahami kenyataan interaksi-interaksi harian tersebut ketika akal budi dan tubuh Anda menurut Descartes merupakan dua hal yang berbeda? Bagaimana mungkin akal budi kita atau sebagai sesuatu yang tidak ada secara spasial memiliki hubungan kausal dengan tubuh kita atau sesuatu yang ada secara spasial? Bagi para dualis, hubungan antara akal budi dan tubuh merupakan sebuah misteri, sedangkan bagi filsafat akal budi kontemporer, penjelasan tentang hubungan kausal antara akal budi dan tubuh dapat dianggap sebagai sebuah usaha berpikir tentang diri sendiri di luar misteri ini. Tidaklah jelas apakah kita sudah mencapai kemajuan. Lingkaran Kartesian. Descartes mengusahakan untuk memaparkan sebuah kemajuan dengan melihat lebih jauh kebenaran yang ada di dalam isi pikirannya. Ia sedikit memikirkan tentang akal budi sebagai kodrat bertanya. Sebagai kodrat bertanyanya, akal budi adalah sebuah ketidaksempurnaan. Bila dibandingkan dengan mengetahui, refleksi terhadap ide kesempurnaan membimbingnya sampai pada salah satu bukti dari eksistensi Allah. Descartes tahu dengan berbagai kesangsiannya bahwa ia bukanlah sebuah ada yang sempurna. Meski demikian, ia memiliki ide tentang kesempurnaan. Ia menyimpulkan bahwa ide tentang kesempurnaan pasti tidak pernah datang dari dirinya atau dari ada yang tidak sempurna lainnya. Ide tersebut hanya datang dari sesuatu yang sempurna, yang ia sebut Allah. Dalam pikiran ini mengajak kita pada pembuktian ontologis Anselmus. Ide Descartes tentang Allah adalah ide tentang kenyataan dengan semua kesempurnaannya. Eksistensi adalah bentuk kesempurnaan. Begitu juga Allah niscaya ada. Berpikir bahwa Allah tidak ada itu seperti berusaha berpikir tentang sebuah segitiga tanpa ketiga sudutnya. Justru karena ada ketiga sudut itulah ada konsep tentang segitiga. Eksistensi itu ada di dalam konsep tentang Allah. Jika Anda sungguh mengerti ide tentang Allah, Anda harus menerima bahwa Allah itu ada. Bagi Descartes, kebohongan adalah bentuk ketidaksempurnaan. Maka ia berpikir bahwa Allah haruslah bukan sebuah kebohongan. Kita harus yakin di dalam persepsi kita bahwa kita tidak secara sistematis tersesat dan kebenaran adalah sesuatu yang harus kita lengkapi dengan mencarinya. Membangun kembali sebuah sistem keyakinan yang berakar di dalam persepsi yang jelas adalah urusan permenungan selanjutnya. Banyak orang memperhatikan lingkaran ketat dari jalan argumen ini. Ketika tahu bahwa Allah itu ada dan bukanlah sebuah kebohongan dengan hanya membenarkan serangkaian persepsi yang jelas, kita tahu bahwa persepsi-persepsi jelas kita dapat dipercaya. Karena Allah itu ada dan bukanlah sebuah kebohongan. Tetapi bukankah keyakinan kita akan persepsi yang jelas itu tergantung dari bukti bahwa Allah bukanlah sebuah kebohongan? Dan bukankah bahwa bukti itu mengisyaratkan ketelitian dari persepsi-persepsi jelas kita?
Masalahnya di sini, dan barangkali karena permenungan pada umumnya, pengetahuan tampak begitu rapuh. Descartes tampaknya berhasil pada sisi negatif dari proyek ini dengan meruntuhkan dasar-dasar pengetahuan dengan argumen-argumen skeptis dari permenungan yang pertama. Usahanya untuk membangun kembali semuanya dari ketiadaan bagaimanapun juga merupakan sebuah kegagalan. Tetapi tujuan utamanya yakni untuk menunjukkan bahwa pengertian ilmiah terhadap dunia itu mungkin diremehkan oleh orang-orang modern seperti kita. Anda dapat berusaha menjelaskan hal ini dengan memikirkan betapa jauhnya diri kita dari pergolakan intelektual pada masa Descartes. Apapun penjelasan terhadap kenyataan ini belumlah lengkap jika tanpa menyebut Descartes.